Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah, salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulurku pecinta sejarah Nusantara, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jinggu di channel KJ Pro. Kali ini kita akan mengupas kembali tentang perjalanan pergolakan pemberontakan Ronggolawe. Sedulurku, berita kekalahan pasukan Majapahit oleh pasukan Tuban tersampaikan oleh Hang Satrik pada Sri Kertarajasa Jayawardhana. Mendengar laporan tersebut, Sri Kertarajasa Jayawardhana berdiri lalu bersumpah untuk menghancurkan kota Praja Majapahit bila tidak berhasil menaklukkan Ranggalawe. Nah, sedulurku sekalian, bagaimana kelanjutan kisahnya? Apakah Ranggalawe bisa dikalahkan dengan Majapahit, atau justru Majapahit yang terpukul mundur kembali oleh pasukan Ranggalawe? Tapi sedulurku sekalian, sebelumnya saya mohon dukungan panjenengan untuk memberikan subscribe bagi yang belum subscribe, dan memberikan like, juga mengasih komentar. Dan bila panjenengan anggap video ini layak untuk dibagikan kepada yang lain, silahkan bagikan melalui akun media sosial yang panjenengan punyai. Sedulurku, Lembu Sora meminta izin kepada Sri Kertarajasa Jayawardhana untuk menghadapi Ranggalawe dan menghindari semakin banyaknya korban yang berjatuhan. Akhirnya Prabu Kertarajasa Jayawardhana mengizinkan niatan tersebut. Ranggalawe pun dikepung dari 3 arah. Kebu Anabrang dari arah timur, Gagak Sarkara dari arah barat, dan Mayang Mekar dari arah utara. Pertempuran sengit terjadi dari arah timur. Kebu Anabrang bertempur dengan Ranggalawe. Kuda Kebu Anabrang berhasil dilumpuhkan oleh Ranggalawe. Namun penunggangnya berhasil menyelamatkan diri. Hari selanjutnya Kebu Anabrang bertempur kembali dengan Ranggalawe. Pertempuran keduanya berlangsung di seberang sungai Tambak Beras. Pertempuran berlangsung semakin sengit. Ranggalawe dan Kebu Anabrang bertempur dengan ilmu kanuragan yang dimilikinya. Pertempuran kemudian berlanjut di dalam air. Ranggalawe berhasil mendesak Kebu Anabrang. Namun, ketika sampai di tengah, Kebu Anabrang berhasil menikam kuda tunggangan Ranggalawe. Hingga akhirnya Ranggalawe yang terpeleset batu itu berhasil ditenggelamkan ke dalam air oleh Kebu Anabrang. Setelah kehabisan napas, Ranggalawe pun gugur di tempat tersebut. Sedulurku, setelah Ranggalawe gugur di tahun 1295, Arya Wiraraja yang merasa sakit hati itu menghadap Sri Kertarajasa Jayawardhana untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Selain itu, menagih janji kepada Sri Kertarajasa Jayawardhana yang ingin membagi wilayah Majapahit menjadi 2 bagian. Janji itu kemudian dipenuhi oleh Sri Kertarajasa Jayawardhana. Bagian timur hingga selatan sampai pantai diserahkan kepada Arya Wiraraja
yang kemudian menjadi raja dengan ibu kota Lumajang. Bagian barat dikuasai oleh Sri Kertarajasa Jayawardhana dengan ibu kota Majapahit. Sejak itu, daerah Majapahit Timur merupakan negara merdeka dan terlepas dari kekuasaan Sri Kertarajasa Jayawardhana. Sedulurku, diceritakan Kebu Anabrang atau Maesa Anabrang, juga berdasar nama Kebu Arema, juga disebut dengan Mahesa Arema, adalah seorang pemimpin pasukan Singhasari yang berhasil menaklukkan Melayu semasa pemerintahan Sri Kertanegara yang terkenal dengan istilah ekspedisi Pamalayu. Ekspedisi Pamalayu ini di tahun 1275. Kebu Anabrang mendapat tugas dan berhasil menaklukkan seluruh wilayah Melayu di Jambi bersama Kebu Anengah, yang kemudian Kebu Anabrang dapat menaklukkan Selat Malaka. Memang sejarah kepahlawanan Kebu Anabrang tenggelam. Banyak sejarawan menduga bahwa Kebu Anabrang adalah seorang yang sama dengan Adwayawarman yang merupakan ayah dari Adityawarman yang disebutkan dalam prasasti Kuburajo I di Kuburajo V kaum Sumatera Barat. Tulisan pada batu prasasti tersebut dikeluarkan oleh Adityawarman yang merupakan putra Wayawarman dari keluarga Indra, dan dinyatakan juga bahwa Adityawarman menjadi raja di Kanaka Medini atau Swarna Dwipa. Berdasarkan piagam Jawa kuno Amogapasa 1286, Mahamentri Adwaya Brahma Kebu Anabrang adalah seorang keturunan Raja Kertanagara. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Adwaya Brahman masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan Gayatri yang merupakan putri bungsu Kertanegara, yaitu menjadi istri Dyah Wijaya. Pada tahun 1275, Kertanegara mengirim pasukan Singhasari untuk menaklukkan kerajaan Dharmasraya di Pulau Sumatera. Pengiriman pasukan ini dikenal dengan ekspedisi Pamalayu. Nama pemimpin pasukan ekspedisi Pamalayu yaitu Kebu Anabrang. Dapat ditemukan dalam Kidung Panji Wijayakrama. Namun, banyak sejarawan yang memastikan kalau Kebu Anabrang bukan nama asli. Ekspedisi Pamalayu memperoleh hasil gemilang. Nagara Kertagama mencatat bahwa selain Bali, Pahang, Gurun, dan Bakulapura, Melayu masuk ke dalam daftar jajahan Singhasari. Pasukan Pamalayu kembali ke Jawa pada tahun 1293 pada prasasti Padangroco yang menyebutkan kalau Arca Amagapasa dikawal dari Jawa oleh 14 orang termasuk Adwaya Brahman. Adwaya Brahman sendiri menjabat sebagai Rakyan Mahamantri semasa pemerintahan Kertanegara. Jabatan Rakyan Mahamantri merupakan pangkat terhormat yang hanya dijabat oleh kerabat raja. Sedulurku sekalian, Darajingga diserahkan oleh Dyah Wijaya pada Rakyan Mahamantri
bernama Aditwaya Brahman. Aditwaya Brahman memiliki putra bernama Adityawarman, hasil pernikahannya dengan Dara Jingga. Sementara itu, pada Babat Arya Tabanan, Mahesa Anabrang dan Dara Jingga mempunyai beberapa putra, di antaranya Arya Cakradara, Arya Damar, Arya Kenceng, Arya Kutawandira, dan Arya Sentong. Perjalanan Kebu Anabrang dalam kancah perpolitikan di Majapahit terbilang sangat singkat. Kebu Anabrang terlibat dalam penumpasan pemberontakan Ranggalawe di tahun 1295. Setelah berhasil membunuh Ranggalawe, Kebu Anabrang gugur ditikam oleh Lembu Sora dengan sebilah keris. Mayatnya mengapung di tengah sungai Tambak Beras. Sedulurku yang berbahagia, demikian dulu perjalanan kepemimpinan Majapahit di tangan Dyah Wijaya dalam pergolakan pemberontakan Ranggalawe dan juga gugurnya Ranggalawe, juga gugurnya Kebu Anabrang. Ada kurang dan ada lebih, tentunya banyak kurangnya, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Teriring ungkapan ono rino, ono upo, ono awan, ono pangan. Salam budaya, salam rahayu, salam waras, salam sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.